Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ibu harap anak-anakku sekalian tetap sehat walafiat dan tetap baik-baik saja selama belajar di rumah. Semangat terus selama masa pandemi COVID-19. Pada pertemuan kedua ini, Ibu akan menjelaskan tentang berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Kita awali dengan Bapak Emil Durkheim membagi kelompok sosial menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kelompok sosial mekanik dan kelompok sosial organik, di mana perbedaan dari solidaritas mekanik dan solidaritas organik adalah sebagai berikut. Solidaritas mekanik merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Sedangkan solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian pekerjaan. Contoh dari solidaritas mekanik adalah kehidupan suku Baduy, sedangkan contoh solidaritas organik adalah kehidupan para petani. Kita lanjutkan kelompok nomor 2, yaitu masyarakat Gemeenschap dan masyarakat Geselschap. Masyarakat Gemeenschap atau masyarakat paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya memiliki hubungan batin yang kuat, bersifat alamiah dan kekal. Sedangkan masyarakat Geselschap atau patembayan merupakan kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama tetapi tetap sebagai orang mandiri. Kita lanjutkan. Contoh dari Gemeenschap atau masyarakat paguyuban adalah hubungannya terdapat dalam kelompok kekerabatan atau keluarga. Sedangkan contoh dari masyarakat Geselschap atau masyarakat patembayan adalah hubungan dalam dunia industri atau pabrik. Kita lanjutkan, kelompok berikutnya adalah tentang kelompok primer dan kelompok sekunder. Menurut Charles Hakoli, di dalam masyarakat terdapat kelompok primer. Kelompok ini ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim atau guyup rukun. Ruang lingkup terpenting kelompok primer adalah keluarga, teman bermain pada masa kecil, rukun warga atau RW, dan komunitas orang dewasa. Sedangkan menurut Edward Faris, di dalam masyarakat juga terdapat kelompok sekunder yang formal, tidak pribadi, dan berciri kelembagaan. Contoh dari kelompok sekunder ini adalah contohnya koperasi dan partai politik atau bisa disingkat parpol. Kita lanjutkan. Kelompok berikutnya adalah kelompok in-group atau dalam dan kelompok out-group atau kelompok luar. Menurut William G. Sumner, kelompok ini dibagi menjadi dua, yaitu kelompok in-group dan kelompok out-group. Menurutnya, dalam masyarakat primitif yang terdapat atas kelompok kecil dan tersebar di suatu wilayah, terdapat pembagian jenis kelompok, yaitu kelompok dalam in-group dan kelompok luar atau out-group. Kita lanjutkan. Kelompok berikutnya adalah membership group dan reference group. Menurut Robert K. Merton, membership group adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggotanya dari kelompok tersebut. Sedangkan lawannya adalah kelompok reference group, yaitu kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seorang secara psikologis sehingga dapat membentuk pribadi dan perilakunya. Kita jelaskan kelompok berikutnya adalah tentang kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal, kelompok yang memiliki aturan tegas, dan kelompok ini sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar sesama anggota. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki organisasi dan struktur yang pasti. Kelompok informal ini umumnya terbentuk atas dasar seringnya pertemuan di antara anggota kelompok yang memiliki pengalaman dan kepentingan yang sama. Kita lanjutkan, kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional adalah tercipta karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Kelompok ini terdiri atas berbagai profesi atau pekerjaan dan memiliki pekerjaan yang sama. Sedangkan kelompok berikutnya adalah kelompok volunteer, kelompok yang terdiri atas berbagai anggota yang memiliki kepentingan yang sama juga. Namun yang membedakan kelompok ini dengan kelompok okupasional adalah keberadaannya. Dalam kelompok ini tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Ibu kasih contoh dari kelompok okupasional adalah IDI, Ikatan Dokter Indonesia,
PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan Asosiasi Pekerja, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari kelompok volunteer adalah tim sukarelawan yang membantu korban bencana alam. Misalkan ada bencana alam tsunami, kebakaran hutan, banjir bandang, dan lain sebagainya. Kalian bisa kasih contoh sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Untuk semakin menambah pemahaman kita bersama, Ibu memiliki suatu pertanyaan untuk pertemuan kedua ini ya, untuk dijawab pada pertemuan ketiga minggu depan. Apa yang dimaksud dengan in group dan out group? Jelaskan dan berikan contohnya. Saya kira untuk pertemuan kedua ini saya kira sudah jelas dan cukup. Ibu akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.